ternyata dari segi investor asing udah banyak masuk nih. Kemudian juga kalau kita lihat pun sejak IPO-nya GoTo pun jumlah transaksi kita mengalami kenaikan cukup signifikan juga kayak gitu. Kemudian apalagi imbas dari harga pasokan dari disampaikan sektor energi dunia karena imbas dari konflik Rusia dan Ukraina akhirnya menyebabkan saham-saham di sektor energi ini mengalami kenaikan sangat signifikan. Kalau menurut analisanya Mas Angga nih, ini apakah IHSG ini minggu ini atau mungkin minggu depan masih akan mengalami kenaikan atau jangan-jangan sudah berada di titik supportnya sehingga akan ada koreksi-koreksi kecil yang tentunya ini akan membawa Sobat IDX Jawa Timur mencari peluang yang tepat nih untuk masuk kembali di beberapa saham. Kalau menurut Mas Angga kondisi IHSG sekarang seperti apa nih? Ya. Secara overall kondisi IHSG kita karena faktor fundamentalnya semua masih bagus ya, Mas Asikin. Oke. Faktor fundamentalnya tadi apa aja? Tadi kan ada yang namanya data ekonomi kita ya, dari misalnya PMI kita masih di atas 50, lalu data inflasi kita masih berada di level target yang diinginkan BI. Lalu ada juga suku bunga BI kita masih ditahan di level 3,5%. Artinya pemerintah masih mau menstimulus konsumsi masyarakat. Selain itu juga untuk data cadangan devisa ekspor impor ya. Hari ini kita ekspor impor aja kita mencetak surplus lagi dan surplusnya itu di level yang cukup tinggi ya, masih di level teritori yang tertinggi yaitu surplus 4,53 miliar dolar Amerika Serikat lagi. Dengan ditopang nilai ekspor yang di level tertingginya ya. Jadi sangat kondusif ya, artinya walaupun ada situasi perang, ternyata kita mungkin bisa diuntungkan nih dengan adanya perang ini sebagai negara produsen sumber daya alam gitu. Nah, dengan adanya fundamental ini maka secara jangka panjangnya menengah mungkin 3-6 bulan ke depan masih terus uptrend untuk indeks kita sendiri. Sedangkan untuk jangka pendeknya juga masih tetap uptrend ya. Jadi kemungkinan pergerakan indeks kita itu adalah ke level tentunya berusaha menembus level all time high-nya lagi di hari kemarin ya, yaitu di atas level 7.300 ya. Berganti angka lagi di atas 7.300. Sedangkan level supportnya kalaupun terkoreksi kemungkinan besar akan tertahan di level 7.200. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru belajar saham ini lagi enak sebenarnya. Justru pelajarannya lagi nggak gitu banyak ya, karena marketnya bullish. Beli saham apa aja nggak lama naik gitu, Mas. Nah, itu yang perlu dipersiapkan ya. Jadi jangan terlalu euforia, takutnya nanti ketika marketnya bearish atau sideways, teman-teman nggak punya plan nih. Harus cut loss di mana, harus take profit di mana. Seperti itu. Iya, benar sekali. Mas Angga, kalau kita cek indeks kita sempat new high-nya di 7.355. Ya. Itu nanti kalau ketembus ini luar biasa sekali. Sedangkan tadi titik supportnya ada di 7.200. Jadi itu bisa diperhatikan oleh Sobat IDX Jawa Timur sebagai panduan nanti bisa waktunya masuk atau juga bisa waktunya take profit. Nah, itu bisa nanti panduan. Nah, menarik sekali nih Mas Angga menyampaikan secara jangka menengah, jangka panjang market kita masih sangat menarik. Kemudian jangka pendek pun mengalami fasenya masih uptrend. Kalau menurut Mas Angga nih, supaya Sobat IDX baik yang sudah existing maupun yang masih baru nih, untuk masuk ke market, kira-kira sektor mana nih yang tidak boleh dilewatkan? Karena tentunya ini bagi yang baru sangat sekali butuh panduan atau masukan dari Mas Angga. Silakan Mas. Untuk yang baru mau masuk ya, sebetulnya sayang ya ketinggalan. Tapi waktu terbaik kedua yaitu sekarang ya, sebelum naik lebih tinggi lagi untuk saham-saham di bursa kita ya. Kalau untuk sektor yang jangan sampai dilewatkan, pastinya udah paling pasti yang pertama perbankan. Ya, perbankan itu IDX Finance itu kontribusi perbankan terhadap indeks kita itu sekitar 40% kurang lebih terhadap pergerakan IHSG kita. Makanya kalau kita lihat top 10 market cap semua ada ya, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, ya, Bank BNI. Ini 4 market cap bank market cap besar ini ada selalu bertengger di top 10. Kenapa? Karena investor asing sangat tertarik ya, populasi kita banyak.
populasi yang bankable atau yang udah punya akun perbankan dan mengenal banking itu baru sekitar 30-40%. Jadi masih sangat banyak opportunity untuk meraup market share, terutama untuk banking di bursa kita, di negara kita ya. Nah, maka dari itu kita juga harus ini nih ikutan, jangan cuma sebagai konsumen, kita juga sebagai investor juga ya. Pilihnya saham bank apa? Pilih aja salah satu. Perlu dipelajarin segmennya masing-masing berbeda ya. Teman-teman lebih suka bank yang nyasarnya kredit korporasi seperti BCA atau Bank Mandiri, atau lebih sukanya menyasar ke bank yang nyalurin kredit ke UMKM seperti Bank BRI ya. Gitu. Atau Bank BNI juga sekarang mereka berusaha merambah UMKM. Jadi mesti dibedakan. Dan untuk pertumbuhan secara kreditnya juga dipilih masing-masing berbeda. Ada yang lebih konstan, ada yang lebih fluktuatif. Tapi pergerakan harganya juga lebih tinggi juga upside-nya. Seperti contohnya untuk Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri target price kita aja dari Indo Premier sendiri itu di level 9.300. Kita paling rekomendasikan ini untuk teman-teman koleksi ya, Bank Mandiri. Selain itu, di saat-saat kayak sekarang, kita ngomongin tadi soal komoditas ya, Mas Asikin. Jadi otomatis, at least 1 tahun ini, teman-teman bisa mulai lirik saham-saham ke komoditas, atau yang siklusan. Cuma triknya adalah mesti hati-hati, kalau harga komoditasnya selesai, perangnya mulai mereda, harga komoditas turun, itu juga outlook-nya jadi negatif untuk sektor komoditas. Dan yang terakhir ada sektor telekomunikasi ya. Telekomunikasi bisa pantau emiten-emiten yang memang market share-nya besar seperti Telkom ya. Karena sektor telco ini sangat terimbas positif dengan adanya COVID. Ya, penemuan paling hebat zaman COVID nih kultur work from home nih Mas Asikin. Ternyata kita bisa juga ya kerja dari rumah, semuanya via handphone ya. Gitu. Nah, jadi sektor telekomunikasi terimbas sangat positif. Jadi bisa dilirik seperti Telkom, TLKM ya. Kita rekomen dengan target price di level 5.100 baru aja kita upgrade. Atau Indosat target di 8.200. Jadi seperti itu. Kurang lebih 3 sektor itu yang investor kalau baru mau masuk bisa lirik ya Mas Asikin. Ya, oke, luar biasa nih Mas Angga. Jadi Sobat IDX Jawa Timur melihat tadi kondisi makro oke, investor asing pun juga masuk. Setidaknya untuk Sobat IDX ada 3 sektor yang tidak boleh dilewatkan. Yang pertama tentunya antara perbankan, tadi disampaikan bisa Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, atau Bank BNI. Tapi kalau kita lihat secara peluang upside kenaikannya, Bank BMRI, Bank Mandiri ini salah satu yang peluang upside kenaikannya cukup tinggi. Kemudian sektor energi, jangan lupa, karena dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina ini menyebabkan harga energi mengalami kenaikan dan tentunya jangan sampai ketinggalan. Tapi harus hati-hati karena bisa jadi kalau konfliknya ini semakin mereda maka akan membuat harga komoditas akan mengalami penurunan dan sahamnya pun juga akan mengalami penurunan. Kemudian jangan lupa untuk sektor telekomunikasi tadi direkomendasikan 2 saham yaitu TLKM dan ISA. Tadi disampaikan untuk TLKM luar biasa peluang upside-nya juga masih tinggi sekali. Kalau hari ini kita cek coba harga TLKM-nya, Telkomnya ada di kisaran harga, coba saya cek, Telkom 4.710, nanti bisa berpeluang ke 5.000 lebih untuk saham Telkom. Kemudian ISA pun juga masih sangat menarik. Jadi 3 sektor nih Sobat IDX Jawa Timur, perbankan, energi, dan tentunya adalah telekomunikasi. Yeah. Oke, Mas Angga, ini juga tentunya kan ini kan momentum Ramadan, tentunya akan juga mempengaruhi beberapa saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan biasanya, terutama karena bulan Ramadan ini kan konsumsi masyarakat naik. Nah, kira-kira saham yang bisa jadi pilihan ketika momentum Ramadan ini apa aja nih salah satunya, Mas Angga? Silakan, Mas. Ya, pastinya kalau emiten terkait momentum Lebaran itu emiten yang terkait dengan retail ya. Kita tahu ketika Lebaran banyak yang bagi-bagi rezeki, itu pastinya retail kecipratan. Lalu apalagi pemerintah Jokowi juga Presiden Jokowi udah memutuskan memperpanjang cuti bersama Mas Asikin ya.
Jadi cuti bersama diperpanjang, lama banget ya, seminggu lebih. Gitu. Seminggu Jadi, lebih. iya, seminggu lebih ya. Bursa tutup, jadi kita juga mau nggak mau libur ya Mas Asikin ya. Mau masuk nggak bisa nih. Benar. Iya. Gitu. Nah, jadi seminggu lebih tentunya ini jadi apa ya? Pemerintah melihat ya udah karena 2 tahun udah ditahan-tahan ya momentum Lebarannya. Padahal Indonesia itu sangat erat dengan Lebaran ya. Nah, sekarang dilepas deh. Benar. Dilepas seiring dengan penurunan kasus COVID dan vaksinasi yang terus meningkat juga. Otomatis yang terdampak ya pasti emiten peritailan. Jadi tersebar nih pemerataan ekonominya dari tadinya di Jakarta pemulihannya sekarang lebih merata ke luar Jakarta sampai ke daerah-daerah pelosok. Nah, emiten retail yang terdampak ya contohnya seperti kita udah mulai lihat pergerakannya Mitra Adi Perkasa ya. Itu udah mulai lihat pergerakan uptrendnya. Lalu Ramayana Lestari menarik juga untuk dikoleksi ya. S Hardware juga udah mulai terlihat pergerakannya. Selain itu, emiten pusat perbelanjaan juga udah mulai bergerak ya. Yang bergerak paling duluan ya kalau kita lihat memang kelihatannya ini Pakuwon ya. Pakuwon Jati lebih gerak duluan. Benar. Karena memang secara recurring income dia 48% dari pusat perbelanjaan dan sewa tenan. Jadi inilah yang paling menarik dari emiten properti yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Biasanya sih emiten-emiten poultry atau ayam-ayaman ini udah mulai naik ya. Cuma karena terganjal dengan harga bahan baku gandum yang meningkat, itu kan buat pakan ternak mereka butuh gandum, buat jualan pakan ternak maupun makanan dari peternakannya sendiri butuh gandum, jadi bahan baku meningkat. Itu menggerus profit, makanya belum bergerak untuk saham-sahamnya. Sisanya udah ya. Sisanya udah. Oke, luar biasa nih. Sobat Ade Jawa Timur bisa juga memanfaatkan momentum Lebaran ini beberapa saham rekomendasi. Tadi ada Mitra Adi Perkasa, S Hardware, dan Ramayana Lestari Sentosa. Kemudian kalau sektor yang menyewakan tenan, Pakuwon ini rajanya nih. Meskipun kemarin di Surabaya sempat ada insiden kebakaran Mall TP, Mas Angga, tapi setidaknya tidak mempengaruhi nih. Mungkin waktu itu turun tipis saja. Karena memang tidak berdampak signifikan terhadap operasional dari emiten. Kemudian juga ada saham-saham poultry, tadi disampaikan beberapa saham ini sebenarnya kalau kita lihat historisnya di momentum Lebaran mengalami kenaikan. Cuma untuk tahun ini karena faktor Rusia juga yang merupakan suplai gandum terbesar sedunia, nah ini akhirnya pasokan gandum internasional mengalami kegangguan, sehingga harga gandum mengalami kenaikan. Tentunya ini akan meningkatkan cost production dari saham-saham di sektor perayaman ini. Betul. Oke, luar biasa sekali ya analisanya Mas Angga. Ini tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua karena kira-kira kurang 2 minggu lagi nih. 2 minggu lagi nanti kita Lebaran dan tentunya Sobat Ade Jawa Timur juga bisa mendapatkan, siapa tahu dapat THR dari saham-saham yang tadi disampaikan oleh Mas Angga ya Mas ya, buat modal siapa tahu pulang kampung nih. Lumayan buat beli baju ya Mas ya. Benar, setelah sekian lama kita Lebarannya hanya di rumah aja ya Mas Angga. Oke, Mas Angga, ini sembari Sobat IDX Jawa Timur banyak yang ngabuburit nunggu buka puasa nih. Ini mungkin yang terakhir sebagai closing statement dari Mas Angga, bisa disampaikan kira-kira saran untuk Sobat IDX Jawa Timur melihat market kita seperti ini. Mungkin ada masukan dari Mas Angga supaya bisa memperbesar peluang untuk profit atau cuan di pasar modal kita. Silakan Mas Angga. Iya. Pesan-pesannya sama selalu ya Mas Asikin ya. Yang penting teman-teman tentukan nih psikologinya teman-teman mau jadi apa ya. Kan di saham itu ada 2 ya, trader atau investor. Teman-teman mau pilih, mau yang geraknya cepat jadi trader atau jadi investor yang lebih lama. Atau swing trader. Trader aja kan ada banyak tuh tipe-tipenya ya. Perdalam ilmunya, jadi teman-teman nggak bingung ya ketika saham naik apa harus jual atau harus hold terlebih dahulu. Karena yang dianalisis kan beda ya. Teknikal kita analisis chart, grafik, sedangkan investasi kita analisis laporan keuangan. Kalau udah begitu nanti teman-teman akan bisa membedakan dan yang penting di sekarang ini konsistensi ya teman-teman harus hargain proses belajarnya, jangan terbiasa yang dapat yang cepat-cepat aja ya Mas Asikin ya. Cepat-cepat taunya bodong gitu ya. Bodong, repot juga nanti.